dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung aku dengan cara subscribe YouTube channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu nggak ada ruginya dan justru kalian akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Oke, pada kali ini kita akan lagi-lagi membahas tentang diabetes mellitus. Nah, buat kalian apabila memang tertarik untuk mengetahui tentang diabetes mellitus, kalian bisa scroll ke bawah di konten aku. Aku juga pernah membahas tentang diabetes mellitus. Nah, kita akan membahas tentang diabetes mellitus, perubahan di kulit yang jadi tanda mengidap diabetes. Jadi, kita bisa ketahui dari tanda-tanda di kulit. Apakah benar seperti itu? Kita akan bahas. Dan apakah tanda-tanda di kulit itu yang bagaimana yang dianggap sebagai tanda diabetes? Kita akan bahas pada kali ini. Itu seperti yang ada di gambar ini, ada apa ini ya? Kayak dagi, tapi bukan dagi, ya kan? Nama latinnya adalah ting-ting. Kita akan bahas di next slide. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga share. Thank you. Nah, yang pertama adalah adanya bercak kuning, kemerahan atau kecoklatan. Nah, pada kayak gambar yang nomor satu itu, mana ya? Yang nomor satu ini, itu sebenarnya nama latinnya adalah Necrobiosis lipoidica. Apa itu? Yakni biasanya diawali dengan benjolan padat kecil yang tampak seperti jerawat, tampaknya aja seperti jerawat. Tapi seiring perkembangannya, dia itu akan berubah menjadi bercak kulit yang terlihat bengkak dan terasa keras. Oke. Bercak tersebut bisa berwarna kuning, kemerahan, dan juga kecoklatan, tergantung dari warna dasar kulit dari masing-masing orang, ya kan? Nah, sebenarnya ini biasanya terletak pada betis ataupun pada tungkai kaki bawah seperti itu. Biasanya orang yang punya kadar glukosa yang tinggi dalam tubuhnya, itu biasanya kakinya seperti itu, ya kan? Jadi buat kalian yang punya tanda seperti itu, coba deh kalian, nggak ada salahnya juga kan, kalian cek gula darah kalian, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tanda kulit lainnya adalah area kulit menggelap yang bila disentuh terasa seperti bludru. Ini khas ya. Jadi biasanya terletak di di belakang leher seperti itu. Bentukannya hitam seperti itu. Dan ini nama gaul alias nama medisnya adalah Acanthosis nigricans. Oke. Jadi ini sebenarnya apa sih? Hal ini biasanya terjadi karena hormon insulin itu tinggi sehingga merangsang aktivitas sel-sel kulit, ya kan? Nah, sehingga dapat menyebabkan banyak perubahan, ya kan? Sehingga timbullah acanthosis nigricans atau kehitaman pada belakang leher tengkuk ya, ini tengkuk leher. Nah, ini sebenarnya dapat menjadi tanda bahwasanya seseorang itu mengalami resistensi insulin, ya kan? Atau diabetes mellitus tipe 2, ya kan? Nah, ini tanda di kulit 1 dan 2 ini kalian cek masing-masing kalian, dan apabila memang sudah ada satu tanda ataupun kedua tanda di atas, maka kalian alangkah baiknya tidak ada salahnya cek glukosa atau kadar gula kalian, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah adanya tanda yang disebut digital sklerosis. Digital sklerosis ini seperti namanya berarti pada jari. Nah, pada gambar yang ketiga itu, ya kan, tuh, ya kan, tuh, itu di jari-jarinya, itu di jari-jarinya ada. Nah, itu kondisi ini terjadi karena kurangnya aliran darah. Kulit di jari kaki, jari tangan, dan juga tangan akan menebal, ya kan, sehingga tampak seperti lilin dan kencang.
Nah, digital sklerosis ini juga bisa membuat sendi jari kaku dan sulit untuk digerakkan. Jadi memang khasnya ini sklerosis gitu loh. Jadi dia seperti lilin, ya kan? Jadi agak apa ya? Agak nyolok sih sebenarnya di tangan dan juga jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki seperti itu. Ini adalah tanda ketiga pada kulit yang bisa kalian amati. Kemudian yang keempat adalah diabetic ulcer. Nah, di mana pada diabetes itu kan memang dia adanya apa perubahan ya kan pada saraf kulit dan juga pembuluh darah. Karena akibat diabetes yang tidak terkontrol tadi, maka perubahan pada darah syaraf itu juga akan terganggu dan sering merasa baal, bahkan tidak merasakan luka seperti itu. Jadi kombinasi tersebut disebut dengan ulkus. Adanya luka yang membuka, ya kan? Kemudian juga sulit sembuh, ya kan? Akibat faktor resiko diabetes tadi, ya kan? Kemudian ulkus ini biasanya terjadi di mana aja, tapi lebih sering terjadi di kaki. Ya kan, ulcus diabeticum atau diabetic ulcer. Oke, kemudian yang kelima adalah diabetic dermopati. Ini adalah bintik yang umumnya berwarna coklat dan tidak menimbulkan gejala. Maksudnya tidak nyeri, tidak demam gitu ya. Sehingga banyak yang mengira sebagai bintik normal akibat penuaan. Biasanya kan ini terjadi pada usia di atas 40 tahun, tapi dianggapnya normal. Tapi tidak selalu. Beda dengan bintik akibat penuaan. Nah, sunspot namanya, ini biasanya akan memudar setelah 18 sampai 24 bulan atau bisa juga menetap di kulit secara permanen. Jadi ini biasanya seperti ini bentukannya. Jadi ada bintik-bintik coklat gitu ya, baik di tangan ataupun di kaki, ya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah santelasma, ya kan? Santelasma ini adalah plak berwarna kekuningan yang seringkali terjadi di dekat sudut mata, bagian tengah, ataupun kelopak mata, ya kan? Nah, ini berkembang bila seseorang memiliki kadar lemak yang tinggi dalam darahnya, karena ini biasanya memang faktor lemak ya kan, adanya berlebihan lemak, kadar lemak berlebihan, dan ini bisa juga tanda-tanda sebagai diabetes yang tidak terkontrol. Biasanya kan pada orang-orang yang berlebih, berat badan berlebih itu kan kadar lemaknya juga tinggi, sehingga biasanya sering terjadinya santelasma atau adanya lemak, timbunan lemak gitu ya kan di area mata. Kemudian yang ketujuh adalah skin text. Skin text. Nah, ini sering banget sih pada orang yang diabetes, saya juga sering nemui orang yang memiliki skin text ini ya kan, skin text pada gambar yang nomor 7 itu. Nah, ini memang sering banget. Saya juga sering menemukan pada orang-orang yang kena diabetes. Nah, ini adalah pertumbuhan kulit yang sering terjadi. Benjolan bersifat jinak, tunggal, berukuran kecil, menyerupai balon lunak yang tergantung pada tangkai yang ramping, ya kan? Terjadi pada orang dewasa usia pertengahan, orang-orang yang kelebihan berat badan, wanita hamil, serta pada penderita diabetes tipe 2 akibat kadar insulin yang terlalu banyak. Jadi apabila kalian memiliki skin text, itu bisa berarti kalian satu, berat badannya berlebih, yang kedua kondisi hamil, kemudian yang ketiga yakni akibat kadar insulin yang terlalu tinggi atau pada penderita diabetes mellitus, seperti itu. Nah, itu adalah 7 tanda pada kulit yang bisa kalian lihat apakah kalian memiliki kecenderungan suspek ke arah diabetes mellitus, meskipun harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Maksudnya adalah pemeriksaan lab ya kan. Oke, jadi kalau kalian menemukan tanda-tanda seperti itu, jangan lupa untuk periksa kadar glukosa kalian ya kan. Dan jangan ragu untuk berobat ke dokter. Oke. Oke, cukup sekian konten aku pada kali ini. So, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share pada rekan-rekan kalian atau komunitas kalian. Dan buat kalian yang pengen tanya sesuatu atau pengen request topik kesehatan, kalian bisa DM di Instagram aku @nisafariansyah. Thank you for watching this YouTube channel dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you, bye-bye. See you on the next content. Bye-bye.